Atau kalau ini nggak masuk Islam berarti ini Islam dong. Ini Islam. Kalau ini nggak masuk Islam berarti ini Islam. Berarti ini Muslim nih dua nih. Dua nih Muslim ini diwajibin ngaji. Muslim diwajibin ngaji. Ini udah Islam. Wajib ngaji. Muslim diwajibin ngamalin ilmu. Wajib ngamalin ilmu. Bila kita kafir, berapa pelanggaran kita? Apa? Enggak Islam, enggak ngaji, enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? 3. Ini orang alim, enggak ngamalin ilmu. Ini Muslim, enggak ngaji. Ini Muslim, enggak ngaji. Muslim yang enggak ngaji pelanggarannya berapa? Apa? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? 2. Yang ini ngaji enggak ngamalin, berapa pelanggarannya? Apa? Enggak ngamalin. Atu pelanggaran. Atu apa 3 ini? Apa pelanggarannya? Enggak ngamalin. Penyembah berhala pelanggarannya berapa? 3. Saya terangin Zubat. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Kenapa lebih dulu? Kenapa lebih dulu? Kenapa lebih dulu? Hah? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Kenapa ringan? 1, pelanggarannya 1. Apa pelanggarannya? Enggak ngamalin. Gara-gara salah ngajar Zubat inilah gua gak ngaji, ngeri, takut disiksa duluan. Tuh gara-gara salah ngajar. Ngajar nih kudu ada sanad. Nggak bisa asal ngajar. Gua mau gak ngaji, ngeri, takut nggak bisa ngaji. Justru dengan ente kagak ngaji, dosa ente 2. Apa dosanya? Enggak ngaji. Orang yang kena pasal 2 pasal sama 1 pasal, dosanya banyakan mana? 2. Orang alim yang kagak ngamalin ilmu, berapa pasalnya? Disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Kenapa ringan? Penyembah berhala 3. Siapa yang bilang yang pelanggaran 1 sama 3 beratan 1? Ini ngawur namanya, ngawur. Udah ngaji Zubat dan benar, nggak bisa begitu. Ini pelanggarannya kagak ngamali. Kalau kita kagak ngaji, pelanggarannya berapa? Apa? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Gua ngamalin, kagak dihitung, mau kagak ngaji. Begitu. Orang dasarnya ngaji dulu. Begitu. Kamu ngeri kalau ngaji, kagak ngamalin. Begitu. Gitu. Inilah yang membuat Muslim mundur. Gua mau gak kaya, ngisabnya lama, dihisabnya lama. Ini karena ada yang ngajarinnya gak benar. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin. Duluan orang miskin. Saudara nih pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Yang jujur nih harus kencang. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Hah? Duluan. Pengen kaya, pengen miskin? Nah itu mereka nggak ketemu. Ini siapa yang nyuci otak saudara? Gitu.
Kan nggak nyambung. Nyambung nggak? Karena ada yang ngajarinnya keliru. Nih kita tulis 1, 2, 3, 4 dah. Kan muslim. Rukun Islam 5. Kita udah muslim, tinggal 4. Salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Si miskin salat nggak? Salat. Si kaya salat. Sama apa beda? Sama. Si miskin puasa nggak? Puasa. Si kaya puasa. Sama apa beda? Sama. Si kaya zakat, si miskin kagak. Ada kelebihan nggak orang kaya? Ada. Kelebihan apa? Zakat. Si kaya haji, si miskin kagak. Yang ngamalin rukun Islamnya banyak sama yang dikit, masuk surganya duluan mana? Hah? Hah? Yang banyak apa yang dikit? Yang banyak. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk duluan mana? Hah? Nah, iya. Bagaimana? Ini nih ada yang ngajarin keliru. Jangan sampai minhaj udah tamat baru paham. Mana udah kelewat lagi materinya di tengah. Itu masjid Kubah Emas tuh yang bangun orang miskin orang kaya. Orang kaya. Begitu yang nyantunin yatim sampai 1000 yatim tuh orang miskin orang kaya. Orang kaya. Jadi orang kaya sama orang miskin tuh masuk surga duluan mana? Orang kaya. Jadi saudara pengen masuk surga duluan, pengen belakangan. Pengen kaya, pengen miskin. Pas. Gitu. Bener kagak ini Bang Adi? Hah? Makanya baca ratib had biar kaya bener. Biar kaya kalau kayanya nggak dikasih turun jadi orang bener, itu masih bagus. Tuh begini. Jangan cita-cita jadi orang miskin ya. Ya. Al-mu'minul qawi khair minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat ekonominya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah ekonominya. Meski dua-duanya baik karena beriman, karena muslim. Muslimnya udah baik, cuman punya kelebihan. Gitu. Jangan cita-cita jadi orang susah, jangan. Gua ngeri dihisabnya lama. Ngeri dihisabnya lama. Tapi kalau ada santunan yatim dia datang. Ini bagaimana? Dia nggak paham. Minta aja sama Allah. Urusan dikasih kaya lahir, kaya batin, kaya yang mana itu urusan Allah. Begitu nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa. Saudara minta jabatan boleh, yang penting benar. Jadi orang benernya ini jangan terprovokasi nggak benar. Gua ngeri. Dihisabnya lama, sama aja. Miskin juga dihisabnya lama, lebih parah lagi. Begitu, lebih parah. Lah, yang kaya aja tahajud. Yang kaya lah kita miskin punya harta kagak bakal nganggur nonton TV. Ini yang bikin lama. Benar gak? Jadi bukan itunya, umurnya inilah. Umur. Begitu. Ini nih. Kalau nanti masih otaknya nih beratan kiai kayaknya, ame kagak ngaji, begitu. Kalau masih belum ngerti jaget, pikirin. Masih belum paham juga, saya nggak ada ucapan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah gambarin masih kagak ngerti juga, itu repot saya. Kata Imam Ghazali, yang amat sangat mengherankan pada diriku
adalah perilaku 4 golongan. Kalau bahasa kita orang, gua kagak ngerti sama 4 orang ini. Begitu. Enggak habis pikir. Gua kata orang, kayak bukan. Kalau dikata bukan, orang. Begitu. Nggak ngerti saya sama 4 golongan ini. Begitu kata Ghazali. 1, yang saya nggak ngerti, Allah kasih akal tapi kagak mau ngaji. Akalnya waras tapi kagak mau ngaji. Gua kagak ngerti sama orang kayak begitu. Mau ngapain dia hidup? Kalau nggak mau ngaji, mau ngapain? Gak ngerti ya begitu Imam Ghazali. Wal ajabu kullul ajamin arba'ah. Yang mengherankan abis banget daeran gua. Begitu. Akalnya ada, kagak mau ngaji. Ngapa dia nggak mau ngaji? Hidup ini mau ngapain? Pengen masuk surga apa kagak? Pengen sukses apa kagak? Pengen bahagia apa kagak? Ngapa nggak mau ngaji? Ana heran deh sama orang itu. Begitu kata Ghazali. Ngapa nggak mau ngaji? Ama yahtamu bima'rifati ma baina yadai. Apakah dia tidak pernah memikirkan, memusingkan bagaimana nanti di hadapannya? Dikubur bagaimana sendirian? Apa yang mau dia jawab mungkar nakir? Dia nggak mikirin masa depan apa? Nggak mau ngaji. Kesuksesan orang itu pada ngaji. Bahkan kita punya negeri mencontoh nasihat Imam Ghazali, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Apa tuh bangunlah jiwanya? Manusianya dulu dibenerin, pendidikannya kudu bener. Yang ngurusin pendidikan kudu bener-bener ngerti pendidikan. Kalau urusan tukang ojek, Menteri Perhubungan paling enggak. Begitu. Jangan ampe ngurusin pendidikan enggak ngerti pendidikan. Begitu. Ini orangnya dulu dibuat orangnya. Enggak ada negara yang maju kalau tidak sumber daya manusianya. Maka pendidikan itu bukan barang bisnis, pengorbanan. Sering disebut investasi. Negara kalau mau investasi, berikan pendidikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Benar-benar yang hemat mungkin. Karena ini investasi, orangnya dulu yang benar. Kalau orangnya benar, mobil mau gampang. Kalau orangnya benar, ngerti, mobil rusak aja jadi bagus, disebut mobil cantik. Padahal mobil rusak sebenarnya. Karena dia bisa dibenerin aja mobil tua tuh. Karena orang. Mahal harganya. Orangnya dulu. Jangan bangunlah badannya. Itu mau badannya dulu tempatnya. Kalau orangnya rusak sama baik. Ngambur-ngamburin. Begitu, rumah yang atu aja itu belum rapi, bikin rumah baru yang belum tentu rapi, repot. Akhirnya bisa ngutang sana, ngutang sini. Ya. Itu begitu. Kalau cara orang bernegara. Tapi kita nggak usah ngomongin situ. Kita ngomongin akhirat. Ini kita kalau nggak mau ngaji mau ngapain? Orang di surga itu nggak ada yang bodoh-bodoh. Kudu ngaji. Orang masuk surga itu kudu takwa. Takwa itu kudu ibadah. Ibadah itu kudu ada. Ilmu itu kudu ngaji. Jangan nggak ngaji. Jangan nggak ngaji. Guru mah teknis.
Tidak mestilah guru kayak kita orang Fahrudin gurunya, enggak mesti. Sudah harus ngaji tapi harus bener. Jangan mencela-mencela, ngaji sama kiai ini, jelekin kiai, pindah lagi, jelekin kiai, pindah lagi. Ngaji apa menilai orang? Ngaji yang benar. Ngaji. Ini yang ngaji nih, biar benar. Ngaji. Enggak bisa kalau kita enggak ngaji. Imam Syafi'i bilang man aradad dunya fa alaihi bil ilm. Pengen dunia sukses, ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Akhirat pengen sukses, ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Dunia akhirat sukses, ilmu. Orang yang punya akal kudu belajar. Apa aja kudu belajar. Jangan enggak belajar. Biar kita melek tentang kehidupan. Begitu, tentang kehidupan. Begitu, tentang kehidupan. Kalau kita melek nanti kita bakal berubah. Begitu, berubah. Kemarin kan ada yang programnya perubahan. Begitu. Ini ilmu. Biar kita berubah mindset kita. Jangan begitu-begitu aja melek tentang hidup. Tanpa itu kita nggak bisa. Bagaimana kita mau ibadah yang benar, wong ilmu ibadahnya nggak tahu. Yang penting nunggang nunggi, ya kagak begitu. Ada aturannya. Nggak bisa diatur. Ada aturannya. Kudu ada ilmu. Ngapa dia tidak memusingkan masa depan? Akalnya ada. Hidupku bagai air mengalir. Lah beda. Kita manusia. Bukan sekedar asal nabrak-nabrak. Enggak. Ada alurnya. Air aja mengalir. Enggak asal mengalir. Enggak ada air mengalir itu ke dataran tinggi. Enggak ada. Semua air mengalir ke dataran rendah. Ada aturannya, ngalirnya juga ada. Hidup ini bukan asal hidup, ada aturannya. Bukan sekedar hidup ayam juga hidup. Sapi juga hidup, kebo juga hidup. Kita ini manusia. Kudu hidup. Dan untuk hidup ilmu. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibaran bidzatihi. Hidupnya seorang manusia itu dengan ilmu dan ibadah. Bila ngaji kagak, ibadah kagak, itu namanya bangkai berjalan di muka bumi. Enggak direken hidupnya sama Allah. Umur yang ada buang-buang doang kalau enggak ngaji. Mau ngapa hidup kalau kagak ngaji? Guru mau kemana? Yang penting ngaji. Saya mau demen. Tapi yang tulus ngajinya, yang tulus. Jangan ngaji mencela. Ngajinya nggak benar. Ngaji yang serius. Biar dapat. Ibarat tanam cabai, udah mau ke kembang. Dia pindah dari awal lagi. Kembang pindah lagi, namanya tidak junun kalau kata Yoji. Junun itu apa ya? Tekun istiqomah, jejak ngaji yang benar. Begitu. Kalau enggak bisa kita. Gua heran sama orang yang mau ngaji. Begitu Imam Ghazali. Makanya saya menemen sama Yoji itu kadang. Ngaji. Itu ngingetin kita betapa orang yang umur 80 aja masih ngaji, kita nggak paham. Ini ngaji sampai kapan nih? Begitu. Ada ngaji berhenti gara-gara rusak dengan temannya. Berhenti. Jadi sebabnya macam-macam ujian Allah itu. Sebabnya. Aku heran sama orang punya akal tapi kagak mau ngaji. Apa dia enggak memikirkan masa depan? Katanya Mozek, apa dia kagak tahu kehidupan pasca kematian tuh? Coba dong pikirin tanda-tanda ibrah.
Pelajari dong. Apa enggak tergerak? Apa yang terlintas dalam hatinya, terbesit pada jiwanya. Ditemuin si anu mati. Si anu mati belum siap-siap. Si anu lagi mabok mati. Si anu lagi mancing mati. Apa itu bukan tanda-tanda Allah ngingetin kita? Mau sampai kapan kita mau insaf? Apa nunggu mati dulu baru insaf? Hidup ini ada dua pilihan. Terserah. Kecuali pilkada DKI ada 3. Hidup ini ada 2 pilihan. Silakan milih. Milih ngaji apa di ngajiin? Milih ngaji apa di ngajiin? Milihnya apa? Di ngajiin. Ya innalillahi. Ngaji. Orang hidup. Jangan nggak ngaji, mau ngapain? Gua kagak ngerti, semua juga yang ngaji tuh kagak ngerti. Kau ngerti mau dia ngajar. Begitu. Itu alasan gua kagak ngerti. Gua kagak bisa baca kitab tuh, banyak yang kagak bawa kitab. Yang bawa kitab juga nggak ngerti sebelah mana itu yang dibaca, kagak tahu juga. Enggak apa-apa juga, enggak disalahin. Begitu ngaji, jangan kan. Anak heran sama orang kagak ngaji, begitu ya. Coba dong baca firman Allah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Coba dong pikirin. Segala apa yang di bumi, di langit, yang dicipta oleh Allah, semuanya ada batas. Semuanya, lampu ada umurnya, orang ada umurnya, pohon ada umurnya, binatang ada batas. Hidup ini enggak lama. Kita harus tahu, duit kita dikit, keinginan kita banyak, mana kebutuhan kita mana. Umur singkat, kepengenan banyak, mana prioritas dalam menjalani hidup. Ini penting. Begitu penting. Apa enggak baca ayat Quran, ala yadunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin azim? Apa enggak yakin nanti bakal ada akhirat? Hidup pakai nyantai-nyantai, ngaji kagak mau. Mau ngapain? Mau ngandelin apa? Ngandelin turunan kita enggak jelas. Begitu. Mau ngandelin apa? Begitu. Kita kudu ngaji, jangan nggak ngaji, ngaji. Ini penting, ngaji, jangan ngaji. Dua, biar singkat aja dah. Kata Imam Ghazali, ana heran amor yang udah ngaji kagak ngamalin hasil ngaji. Ngaji tapi kagak ngamalin hasil ngaji. Ngaji nyela orang mulu adanya. Dirinya kayak orang bener aja. Parahnya kiainya dicela juga. Kayak dirinya itu kiainya kiai gitu. Itu mantap, parah banget. Begitu, parah banget. Begitu. Kalau ada kita ketemu orang nyela gurunya dia, kita bilang, lo bukan teman anak. Emang apa? Lo kiai lu aja yang kiai lu hina-hina, apalagi gua yang kiai bukan kuya-kuya. Iya, begitu. Ini ndak bener ini, begitu. Aku heran sama orang yang udah ngaji tapi tidak ngamalin ilmunya. Emang kagak dipikirin apa? Ngadepin nanti ke sono bukan makin gampang hidup. Wa hadza huwa an-naba'ul 'adzim alladzi antum anhu mu'ridun. Nanti di akhirat yang paling berat disiksanya orang yang ngaji, yang kagak ngamalin ilmu. Untung gua kagak ngaji, lebih berat lagi 2 kali. Ini siapa ini yang ngajarin Zubad keliru ini? Jadi ribet hidup. Kitab Zubad nih, fa'alimun bi ilmihi
lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Kata kitab Zubair, orang alim yang kagak ngamalin ilmu disiksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Ini siapa yang nyuci otak Anda kayak begitu? Ajarannya siapa yang jabarin kayak begitu? Jangan-jangan belum ngaji Zubat ini sama guru yang sanadnya nyambung sama pengarangnya. Orang alim yang gak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Hah? Berat apa ringan? Ini nyampe apa kagak speaker ini? Jangan takut, digebuk juga kagak. Mau saya benerin. Kalau saudaranya takut jawab, mananya, ya Allah jangan sampai saya dikasih hidayah. Begitu, sian sayanya. Orang alim yang akan ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ini berat apa ringan? Hah? Beratnya di mana? Hah? Beratnya di mana? Hah? Beratnya itu dari mana tuh dikata berat? Ini gara-gara ada yang ngajar salah. Coba dibuang dulu tuh yang salah, biar saya isinya gampang. Jangan bertahan, sebab saya bakal balik lagi. Kalau belum benar saya terus-terusan nanya. Kosongin dulu yang ada. Begitu. Kalau itu nggak diterima, mananya salah. Jangan bertahan sama yang salah, jangan. Buang. Kata Rocky Gerung, bergampang diisinya. Gitu. Jangan mempertahankan kedunguan. Kalau Rocky Gerung. Gitu. Buang itu. Nanti diisinya gampang, Mas. Orang alim yang tidak ngamalin ilmunya disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Hah? Ringan. Gitu dulu. Gampang saya isinya. Ringan apa berat? Ringan. Baik. Saya benerin. Saudara udah ngomong ringan, saya ngisinya gampang. Jadi ringan apa berat? Ringan. Baik. Di sini kelihatan nggak ini? Sini juga ada kelihatan. Ya, yang sini nggak kelihatan, salah dia. Saya giniin juga biar kelihatan. Ya, tumpah. Ya, dua dah. Kelihatan nggak dari sana nih? Ya, dari atas tumpah. Kelihatan deh ya. Tugas kita dua. Satu, wajib ngaji. Satu, wajib ngaji. Dua, wajib ngamalin. Wajib ngaji, wajib ngamalin. Tiga, ini bagaimana ya? Saya gambar di depan aja dah. Gambarnya di depan, biar kelihatan. Saya mau orangnya nggak puas kalau ngajar. Nggak ada kuaan gitu. Nggak ada tempat satu lagi. Iya tuh, kuah juga nggak apa-apa. Buat sampel saya. Iya, sini. Gitu. Minta izin tangan kiri. Ada berapa nih? Tiga. Ini alim tidak ngamalin ilmu. Alim tidak ngamalin ilmu. Saya urut dulu biar ente ngerti. Ini ngaji kagak, ngamalin kagak. Ini ngaji kagak, ngamalin kagak. Namanya penyembah berhala. Ngaji kagak, ngamalin kagak. Gitu. Ngaji kagak, ngamalin kagak. Gitu. Ini muslim kagak ngaji.
kagak ngaji. Ini muslim ngaji kagak ngamalin. Kewajiban agama 2, saya buang 1. Kewajiban agama 2, atau kalau mau saya sebut 3. Kewajiban agama 3. 1, masuk Islam. 1, masuk Islam. Ini 1 kewajiban. Kalau dilanggar kewajiban, kalau dilanggar dosa. Kewajiban masuk Islam. Ini lihatin ini. Ini kewajiban masuk Islam. 2, kewajiban belajar. Kewajiban ngaji. 3, atau kalau ini nggak masuk Islam berarti ini Islam dong. Ini Islam. Kalau ini nggak masuk Islam berarti ini Islam. Berarti ini muslim nih 2 nih. 2 nih muslim ini diwajibin ngaji. Muslim diwajibin ngaji. Ini udah Islam. Wajib ngaji. Muslim diwajibin ngamalin ilmu. Wajib ngamalin ilmu. Bila kita kafir, berapa pelanggaran kita? Apa? Enggak Islam, enggak ngaji, enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? 3. Ini orang alim, enggak ngamalin ilmu. Ini muslim, enggak ngaji. Ini muslim, enggak ngaji. Muslim yang enggak ngaji pelanggarannya berapa? Apa? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? 2. Yang ini ngaji enggak ngamalin, berapa pelanggarannya? Apa? Enggak ngamalin. Atu pelanggaran. Atu apa 3 ini? Apa pelanggarannya? Enggak ngamalin. Penyembah berhala pelanggarannya berapa? 3. Saya terangin Zubat. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Kenapa lebih dulu? Kenapa lebih dulu? Kenapa lebih dulu? Hah? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Kenapa ringan? 1, pelanggarannya 1. Apa pelanggarannya? Enggak ngamalin. Gara-gara salah ngajar Zubat inilah gua gak ngaji, ngeri takut disiksa duluan. Tuh gara-gara salah ngajar. Ngajar nih kudu ada sanad. Nggak bisa asal ngajar. Gua mau gak ngaji, ngeri takut nggak bisa ngamalin. Justru dengan ente kagak ngaji dosa ente 2. Apa dosanya? Enggak ngaji. Orang yang kena pasal 2 pasal sama 1 pasal, dosanya banyakan mana? 2. Orang alim yang kagak ngamalin ilmu, berapa pasalnya? Disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Kenapa ringan? Penyembah berhala 3. Siapa yang bilang yang pelanggaran 1 sama 3 beratan 1? Ini ngawur namanya, ngawur. Udah ngaji Zubat dan benar. Nggak bisa. Begitu. Ini pelanggarannya kagak ngamali. Kalau kita kagak ngaji pelanggarannya berapa? Apa? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Gua ngamalin, kagak dihitung, mau kagak ngaji. Begitu. Orang dasarnya ngaji dulu. Begitu.
Kamu ngeri kalau ngaji, tahu ada ngamalin. Begitu. Gitu. Inilah yang membuat muslim mundur. Gua mau gak kaya, ngisabnya lama, dihisabnya lama. Ini karena ada yang ngajarinnya gak benar. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin. Duluan orang miskin. Saudara nih pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Yang jujur nih harus kencang. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Hah? Duluan. Pengen kaya pengen miskin? Nah itu mereka nggak ketemu. Ini siapa yang nyuci otak saudara? Gitu. Kan nggak nyambung. Nyambung nggak? Karena ada yang ngajarinnya keliru. Nih kita tulis 1, 2, 3, 4 dah. Kan muslim. Rukun Islam 5. Kita udah muslim, tinggal 4. Salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Si miskin salat nggak? Salat. Si kaya salat. Sama apa beda? Sama. Si miskin puasa nggak? Puasa. Si kaya puasa. Sama apa beda? Sama. Si kaya zakat, si miskin kagak. Ada kelebihan nggak orang kaya? Ada. Kelebihan apa? Zakat. Si kaya haji, si miskin kagak. Yang ngamalin rukun Islamnya banyak sama yang dikit, masuk surganya duluan mana? Hah? Hah? Yang banyak apa yang dikit? Yang banyak. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk duluan mana? Hah? Nah, iya. Bagaimana? Ini nih ada yang ngajarin keliru. Jangan sampai minhaj udah tamat baru paham. Mana udah kelewat lagi materinya di tengah. Itu masjid Kubah Emas tuh yang bangun orang miskin orang kaya. Orang kaya. Begitu yang nyantunin yatim sampai 1000 yatim tuh orang miskin orang kaya. Orang kaya. Jadi orang kaya sama orang miskin tuh masuk surga duluan mana? Orang kaya. Jadi saudara pengen masuk surga duluan, pengen belakangan. Pengen kaya, pengen miskin. Pas. Gitu. Bener kagak ini Bang Adi? Hah? Makanya baca ratib had biar kaya bener. Biar kaya kalau kayanya nggak dikasih turun jadi orang bener. Itu masih bagus. Tuh begini. Jangan cita-cita jadi orang miskin ya. Ya. Al-mu'minul qawi khair minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat ekonominya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah ekonominya. Meski dua-duanya baik karena beriman, karena muslim. Muslimnya udah baik, cuman punya kelebihan. Gitu. Jangan cita-cita jadi orang susah, jangan. Gua ngeri dihisabnya lama. Ngeri dihisabnya lama. Tapi kalau ada santunan yatim, dia datang. Ini bagaimana? Dia nggak paham. Minta aja sama Allah. Urusan dikasih kaya lahir, kaya batin, kaya yang mana itu urusan Allah. Begitu nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa. Saudara minta jabatan boleh, yang penting benar. Jadi orang benernya ini jangan terprovokasi nggak benar. Gua ngeri. Dihisabnya lama, sama aja. Miskin juga dihisabnya lama.
lebih parah lagi. Begitu, lebih parah. Lah, yang kaya aja tahajud. Yang kaya lah, kita miskin punya harta kagak, bakal nganggur nonton TV. Ini yang bikin lama. Benar kan? Jadi bukan itunya, umurnya inilah. Umur. Begitu. Ini nih. Kalau nanti masih otaknya nih beratan kiai kayaknya, ame kagak ngaji. Begitu. Kalau masih belum ngerti jaget, pikirin. Masih belum paham juga, saya nggak ada ucapan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah gambarin masih kagak ngerti juga, itu repot saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ajabu kullul ajabi min arba'atin. Adapun keheranan sehabis-habisnya keheranan, yaitu daripada 4 orang punya kelakuan. Ahaduha, adapun pertamanya, min ghafilin ghairi alimin, daripada orang yang lalai. Min aqilin, min aqilin ghairi alimin, daripada orang yang berakal yang tidak berilmu. Ama yahtamu bima'rifati ma baina yadayhi, tidakkah ia mementingkan dengan mengetahui barang yang ada di hadapannya? Tidakkah ia memusingkan, boleh juga, dengan mengetahui barang yang ada di hadapannya? Ama yata'arrafu ma huwa muttali'un ba'dal mauti alaihi bin nadhari fi hadhihi dalaili wal ibar wal istima'i ila hadhihi al ayati wan nudhur. Ama yata'arrafu, apakah tidak berupaya tahu ia akan sesuatu yang dia itu terlihat ba'dal mauti, sesudah kematian, alaihi, atasnya, bin nadhari, dengan merenungi, fi hadhihi dalaili, pada ini petunjuk-petunjuk, wal ibar, dan ibrah-ibrah, pelajaran, wal istima'i, dan memperhatikan, ila hadhil ayati, kepada ini tanda-tanda kebesaran Allah, wan nuzuri, dan perkara-perkara yang memperingatkan, wal inziaji, dan tergerak, bihadhil khawatiri, dengan ini lintasan, wal hawajisi, dan lintasan hati, fin nafsi, pada hati. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi, apakah mereka tidak merenungi pada kerajaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa-apa yang mencipta Allah daripada sesuatu. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, ala yadunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin 'azim, apakah tidak menyangka, tidak meyakini oleh mereka itu, annahum, bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang mengerikan. Wasani min alimin ghairi amilin bil ilmi, keduanya daripada orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya.
Ama yatafakkaru ma ya'lamu yaqinan mimma baina yadayhi minal ahwalil azami. Apakah tidak membertafakuri oleh orang alim akan apa yang ia ketahui dengan yakin dari hal-hal yang ada di hadapannya, minal ahwali dari huru-hara al-izami yang besar, wal aqabatis si'abi dan tanjakan-tanjakan yang sulit. Wa hadza huwan naba'ul azim, dan ini adalah berita yang besar, alladzi antum anhu mu'ridu, yang kalian itu dari berita besar yaitu berbalik. Wasalisu min amilin ghairi mukhlisi, ketiganya daripada orang yang mengamalkan yang tidak ikhlas. Ama yata'ammalu qaulahu ta'ala, tidakkah ia merenungi akan firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa ada ia yaitu berharap akan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh dan tidak menyekutukan dengan menyembah Tuhannya akan seorang pun. Warabi'u min mukhlisin ghairi khaifin, yang keempat daripada orang yang ikhlas yang tidak punya rasa takut. Ama yanzuru ila muamalatihi jalla jalaluhu ma'asfiyahi wa awliyai wa khuddamihi adalah bainahu wa baina khalqi. Apakah tidak merenungi, memperhatikan oleh orang yang ikhlas yang tidak punya rasa takut, ila muamalatihi, kepada perlakuan Allah jalla jalalu ma'asfiyai, serta ke orang-orang pilihan Allah, wa awliyaihi, dan wali-walinya Allah, wa khuddamihi, dan para pelayan-pelayan Allah. Begitu ya. Ad-dallati bainahu wa baina khalqih, yang menunjukkan antara Allah dan antara makhluknya. Hatta yaqula li akramil khalqi alaihi, sehingga Allah berfirman kepada yang paling mulianya makhluknya Allah atas Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, demi sesungguhnya diberikan wahyu kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang min qablika dari sebelummu daripada para rasul, al-ayati, sempurnakan akan ayat ini, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, balillah fa'bud wa kum minasyakirin, walahwiha, dan seumpamanya. Hatta hukiya annahu kana alaihi salam yaqulu sayyabatni hudun wa akhwatuha, sampai-sampai dihikayatkan bahwasanya Nabi, yaitu ada oleh Nabi alaihi salam, yaitu bersabda oleh Nabi, sayyabatni hudun, telah membuat ubanan akan daru oleh surat Hud, wa akhwatuha, dan semacamnya surat Hud. Summa jumlatul amri wa tafsiluhu ma qalahu rabbul alamin, kemudian adapun kesimpulan persoalan dan perinciannya, yaitu apa yang difirmankan oleh Tuhan semesta alam, fi arba'i ayatin, pada 4 ayat, minal kitabil aziz, daripada kitab yang agung.
Qauluhu azza wa jalla, pertama firman Allah azza wa jalla, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu menyangka bahwasanya kami mencipta kamu main-main dan bahwa kamu kepada kami tidak dikembalikan? Summa qala jalla ismuhu, kemudian berfirman Allah jalla ismuhu, maha agung asmanya Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah memikirkan oleh satu jiwa akan apa yang ia telah dahulukan lighadin, untuk hari esok. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Summa qala jalla min qail, kemudian berfirman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, pada agama kami, niscaya kami berikan hidayah akan mereka, akan jalan-jalan kami. Summa ajmala likullin, kemudian menyimpulkan Allah bagi seluruhnya. Faqala, maka berfirman Allah, wa huwa asdaqul qailin, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa orang yang berjuang, berjibaku ibadah, maka sesungguhnya ia mujahadah untuk kepentingan dirinya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah sungguh maha kaya dari alam semesta. Wa nahnu nastaghfirullah ta'ala min kulli ma zalla bihil qadam, dan kami memohon ampun pada Allah min kulli ma zalla bihil qadam, dari setiap apa-apa yang tergelincir dengannya oleh tapak kaki, au tagha bihil qalam, atau tersalah dengannya oleh pena. Wa nastaghfiruhu min kulli aqwilina allati la tuwafiqu a'malana, kami mohon ampun kepada Allah dari segala ucapan-ucapan kami yang tidak sesuai dengan amalan-amalan kami. Wa nastaghfiruhu min kulli madda'ainahu wa azharnahu minal ilmi bidinillahi ta'ala ma'at taqsiri fi, kami mohon ampun kepada Allah dari tiap-tiap sesuatu yang kami mendakwanya dan menyatakannya daripada pengetahuan tentang agama Allah, disertai keteledoran padanya. Wa nastaghfiruhu min kulli khatratin da'atna ila tasannu'in wa tazayyunin fi kitabin sattarnahu aw kalamin nazzamnahu aw ilmin afadnahu, dan kami mohon ampun kepada Allah min kulli khatratin, dari tiap-tiap lintasan hati yang mendorong lintasan itu akan kami ila tasannu'in, kepada dibuat-buat dengan riya, wa tazayyunin, dan mendandani diri di hadapan orang, fi kitabin, dalam mengarang kitab, satarnahu, yang menulis oleh kami akan kitab itu, au kalamin, atau tutur kata, nadhamnahu, yang kami menyusun, mengatur akan kalam itu, au ilmin, atau ilmu, afadnahu, yang kami mengajarkan akan ilmu itu. Wa nas'aluhu an yaj'alana wa iyyakum ya ma'syaral ikhwan bima alimnahu amili, kami memohon kepada Allah agar menjadikan Allah akan kami dan anda semua, wahai perkumpulan saudara-saudara yang mengkaji kitab Minhajul Abidin,
Kiranya Allah menjadikan kami amilina akan orang-orang yang mengamalkan bima alimnahu dengan apa yang kami mengetahuinya. Wali wajhihi bihi muridi, dan menjadikan bagi zatnya Allah dengan ilmu itu akan orang yang menginginkan. Wa an la yaj'alahu wabalan alaina, dan agar supaya tidak menjadikan Allah akan ilmu itu akan malapetaka musibah yang menimpa atas kami. Wa an yad'ahu fi mizanis salihat, dan bahwa Allah meletakkan akan ilmu itu pada timbangan amal-amal saleh. Idza raddat a'maluna ilaihi, apabila ditolak amalan-amalan kami ilaihi kepadanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah yaitu maha pemurah lagi maha royal. Qala Syekh, berkata Imam Ghazali, Syekhul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, fahadha ma aradna an nadhkurahu fi syarhi kaifiyati suluki tariqil akhir. Maka adapun ini fal ajabu kullul ajab tadi itu, yaitu apa yang kami kemukakan akan bahwa kami menyebutkan dia di dalam menjabarkan tata cara menempuh jalan akhirat. Wa qad wafaina bil maqsud, sungguh kami telah menuntaskan dengan tujuan. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah segala yang baik-baik. Wa bi fadlihi tanzilul barakat, dan dengan anugerahnya Allah turunlah segala keberkahan. Wa sallallahu ala khairi mauludin da'a ila afdali ma'bud. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah atas sebaik-baiknya manusia yang lahir di bulan Rabiul Awal. Da'a ila afdali ma'bud, yang menyeru bayi yang lahir itu kepada sebaik-baiknya zat yang disembah. Muhammadinin Nabi, namanya Muhammad yang menjadi Nabi. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Wa sallama tasliman katsira, dan moga-moga Allah memberi kesejahteraan dengan kesejahteraan yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fih yang diberkahi, ala kulli halin atas segala keadaan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita mau menutup pembahasan Minhajul Abidin. Kalaulah kita tidak janji tanggal 11 September harus kita istighosah, sebetulnya kitab ini belum waktunya untuk tamat kalau diurai panjang. Tapi sesuai dengan azab bahwa pertemuan mendatang kita tasyakuran. Begitu. Andai malam ini juga udah masuk juga sih satu maulid malam hari ini, tapi malam Kamis depan aja kebulinya belum siap. Bener gak? Pakai kebuli apa enggak ini? Jangan kagak ini. Kalau kurang murid ke rumah, mana panitianya? Di samping abang siapa lagi? Siapa? Siapa? Abang yang janggung itu ya? Oh baik, suruh datang ke rumah ya. Beneran, hari apa ya? Kalau lagi di rumah sakit ini karena sakit atau karena ngurusin? Oh, keluarga sakit. Kalau dia nggak bisa besok pagi, Kamis pagi, Jumat pagi aja deh. Jumat pagi. Jumat pagi ya, Jumat pagi. Jumat pagi ini kira-kira jam berapa ya? Dia kerja nggak kalau pagi? Enggak, baik. Jam 8. Iya, jam pagi. Ntar saya kasih dananya. Terus pakai kebuli. Gitu, buat Imam Ghazali. Ya Allah, begitu. Timbang rapat RT aja kebuli, ini Imam Ghazali. Malu.
Begitu kita ukur keberkahannya. Kemarin nyumbang berapa? Ada yang 5.000, ada yang 7.000 itu kayaknya. Enggak apa-apa. Ntar kita bantuin. Karena kita syukuran. Mudah-mudahan uraiannya selesai malam ini. Aduh, enggak selesai ini sebetulnya, tapi kita paksa selesai. Kata Imam Ghazali, yang amat sangat mengherankan pada diriku adalah perilaku 4 golongan. Kalau bahasa kita orang, gua kagak ngerti sama 4 orang ini. Begitu. Enggak habis pikir. Gua kata orang, kayak bukan. Kalau dikata bukan, orang. Begitu. Nggak ngerti saya sama 4 golongan ini. Begitu kata Muhammad. 1, yang saya nggak ngerti, Allah kasih akal tapi kagak mau ngaji. Akalnya waras tapi kagak mau ngaji. Gua kagak ngerti sama orang kayak begitu. Mau ngapain dia hidup? Kalau nggak mau ngaji, mau ngapain? Gua kagak ngerti begitu Imam Ghazali. Wal ajabu kullul ajabin arba'ah. Yang mengherankan abis banget daeran gua. Begitu. Akalnya ada, kagak mau ngaji. Ngapa dia nggak mau ngaji? Hidup ini mau ngapain? Pengen masuk surga apa kagak? Pengen sukses apa kagak? Pengen bahagia apa kagak? Ngapa nggak mau ngaji? Ana heran deh sama orang itu. Begitu kata Muhammad. Ngapa nggak mau ngaji? Ama yahtammu bima'rifati ma baina yadai. Apakah dia tidak pernah memikirkan, memusingkan bagaimana nanti di hadapannya? Dikubur bagaimana sendirian? Apa yang mau dia jawab mungkar nakir? Dia nggak mikirin masa depan apa? Nggak mau ngaji. Kesuksesan orang itu pada ngaji. Bahkan kita punya negeri mencontoh nasihat Imam Ghazali, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Apa tuh bangunlah jiwanya? Manusianya dulu dibenerin. Pendidikannya kudu bener. Yang ngurusin pendidikan kudu bener-bener ngerti pendidikan. Kalau urusan tukang ojek, Menteri Perhubungan paling enggak. Begitu. Jangan ampe ngurusin pendidikan enggak ngerti pendidikan. Begitu. Ini orangnya dulu dibuat orangnya. Enggak ada negara yang maju kalau tidak sumber daya manusianya. Maka pendidikan itu bukan barang bisnis, pengorbanan. Sering disebut investasi. Negara kalau mau investasi, berikan pendidikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Benar-benar yang hemat mungkin. Karena ini investasi, orangnya dulu yang benar. Kalau orangnya benar, mobil mau gampang. Kalau orangnya benar, ngerti, mobil rusak aja jadi bagus, disebut mobil cantik. Padahal mobil rusak sebenarnya. Karena dia bisa dibenerin aja mobil tua tuh. Karena orang. Mahal harganya. Orangnya dulu. Jangan bangunlah badannya. Cuma badannya dulu tempatnya. Kalau orangnya rusak sama baik. Ngambur-ngamburin. Begitu, rumah yang atu aja itu belum rapi, bikin rumah baru yang belum tentu rapi, repot. Akhirnya bisa ngutang sana, ngutang sini. Itu begitu. Kalau cara orang bernegara. Tapi kita nggak usah ngomongin situ. Kita ngomongin akhirat. Ini kita kalau nggak mau ngaji mau ngapain?
Orang di surga itu nggak ada yang bodoh-bodoh. Kudu ngaji. Orang masuk surga itu kudu takwa. Takwa itu kudu ibadah. Ibadah itu kudu ada ilmu itu kudu ngaji. Jangan nggak ngaji. Jangan nggak ngaji. Guru mah teknis. Tidak mestilah guru kayak kita orang Fahrudin gurunya, nggak mesti. Sudah harus ngaji tapi harus bener. Jangan mencela-mencela. Ngaji sama kiai ini jelekin kiai, pindah lagi jelekin kiai, pindah lagi. Ngaji apa menilai orang? Ngaji yang benar. Ngaji. Ini yang ngaji nih, biar benar. Ngaji. Nggak bisa kalau kita nggak ngaji. Imam Syafi'i bilang man aradad dunya falaihi bil ilm. Pengen dunia sukses ilmu. Wa man aradal akhirah falaihi bil ilm. Akhirat pengen sukses ilmu. Wa man aradahuma falaihi bil ilm. Dunia akhirat sukses ilmu. Orang yang punya akal kudu belajar. Apa aja kudu belajar. Jangan enggak belajar. Biar kita melek tentang kehidupan. Begitu, tentang kehidupan. Begitu, tentang kehidupan. Kalau kita melek nanti kita bakal berubah. Begitu, berubah. Kemarin kan ada yang programnya perubahan. Begitu. Ini ilmu. Biar kita berubah mindset kita. Jangan begitu-begitu aja melek tentang hidup. Tanpa itu kita nggak bisa. Bagaimana kita mau ibadah yang benar, wong ilmu ibadahnya nggak tahu. Yang penting nunggang-nunggi, ya kagak begitu. Ada aturannya. Nggak bisa diatur. Ada aturannya. Kudu ada ilmu. Ngapa dia tidak memusingkan masa depan? Akalnya ada. Hidupku bagai air mengalir. Lah beda. Kita manusia. Bukan sekedar asal nabrak-nabrak. Enggak. Ada alurnya. Air aja mengalir. Enggak asal mengalir. Enggak ada air mengalir itu ke dataran tinggi. Enggak ada. Semua air mengalir ke dataran rendah. Ada aturannya, ngalirnya juga ada. Hidup ini bukan asal hidup, ada aturannya. Bukan sekedar hidup mah ayam juga hidup. Sapi juga hidup, kebo juga hidup. Kita ini manusia. Kudu hidup. Dan untuk hidup ilmu. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibaran bidzatihi. Hidupnya seorang manusia itu dengan ilmu dan ibadah. Bila ngaji kagak, ibadah kagak, itu namanya bangkai berjalan di muka bumi. Enggak direken hidupnya sama Allah. Umur yang ada buang-buang doang kalau enggak ngaji. Mau ngapa hidup kalau kagak ngaji? Guru mau kemana? Yang penting ngaji. Saya mau demen. Tapi yang tulus ngajinya, yang tulus. Jangan ngaji mencela-mencela. Ngajinya nggak benar. Ngaji yang serius. Biar dapat. Ibarat tanam cabai, udah mau ke kembang. Dia pindah dari awal lagi. Kembang pindah lagi. Namanya tidak junun kalau kata Yoji. Junun itu apa ya? Tekun istiqomah. Jejak ngaji yang benar. Begitu. Kalau enggak bisa kita. Gua heran sama orang yang mau ngaji. Begitu Imam Ghazali. Makanya saya menemen sama Yoji itu kadang. Ngaji. Itu ngingetin kita betapa orang yang umur 80 aja masih ngaji. Kita nggak paham. Ini ngaji sampai kapan nih? Begitu. Ada ngaji berhenti gara-gara rusak dengan temannya.
berhenti. Jadi sebabnya macam-macam ujian Allah itu. Sebabnya aku heran sama orang punya akal tapi kagak mau ngaji. Apa dia enggak memikirkan masa depan? Katanya Mozek, apa dia kagak tahu kehidupan pasca kematian tuh? Coba dong pikirin tanda-tanda ibrah, pelajari dong. Apa enggak tergerak? Apa yang terlintas dalam hatinya, terbesit pada jiwanya. Ditemuin si Anu mati, si Anu mati belum siap-siap, si Anu lagi mabok mati, si Anu lagi mancing mati. Apa itu bukan tanda-tanda Allah ngingetin kita? Mau sampai kapan kita mau insaf? Apa nunggu mati dulu baru insaf? Hidup ini ada dua pilihan. Terserah. Kecuali pilkada DKI ada 3. Hidup ini ada 2 pilihan. Silakan milih. Milih ngaji apa di ngajiin? Milih ngaji apa di ngajiin? Milihnya apa? Di ngajiin. Ya innalillahi. Ngaji. Orang hidup. Jangan nggak ngaji, mau ngapain? Gua kagak ngerti, semua juga yang ngaji tuh kagak ngerti. Oh ngerti mau dia ngajar. Begitu. Itu alasan gua kagak ngerti. Gua kagak bisa baca kitab tuh, banyak yang kagak bawa kitab. Yang bawa kitab juga nggak ngerti sebelah mana itu yang dibaca, kagak tahu juga. Enggak apa-apa juga, enggak disalahin. Begitu ngaji, jangan ngaji. Anak heran sama orang kagak ngaji. Begitu. Coba dong baca firman Allah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Coba dong pikirin. Segala apa yang di bumi, di langit, yang dicipta oleh Allah, semuanya ada batas. Semuanya, lampu ada umurnya, orang ada umurnya, pohon ada umurnya, binatang ada batas. Hidup ninggal lama. Kita harus tahu, duit kita dikit, keinginan kita banyak, mana kebutuhan kita mana. Umur singkat, kepengenan banyak, mana prioritas dalam menjalani hidup. Ini penting. Begitu penting. Apa enggak baca ayat Quran, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin adzim? Apa enggak yakin nanti bakal ada akhirat? Hidup pakai nyantai-nyantai, ngaji kagak mau. Mau ngapain? Mau ngandelin apa? Ngandelin turunan kita enggak jelas. Begitu. Mau ngandelin apa? Begitu. Kita kudu ngaji, jangan nggak ngaji, ngaji. Ini penting, ngaji jangan ngaji. Dua, biar singkat aja dah. Kata Imam Ghazali, ana heran amor yang udah ngaji kagak ngamalin hasil ngaji. Ngaji tapi kagak ngamalin hasil ngaji. Ngaji nyela orang mulu adanya. Dirinya kayak orang bener aja. Parahnya kiainya dicela juga. Kayak dirinya itu kiainya kiai gitu. Itu mantep, parah banget. Begitu, parah banget. Begitu. Kalau ada kita ketemu orang nyela gurunya dia, kita bilang, lo bukan temen anak. Emang apa? Lo kiai lo aja yang kiai lo hina-hina, apalagi gua yang kiai bukan kuya-kuya. Iya, begitu. Ini ndak bener ini, begitu. Aku heran sama orang yang udah ngaji tapi tidak ngamalin ilmunya. Emang kagak dipikirin apa? Ngadepin nanti ke sono bukan makin gampang hidup. Wa hadza huwan nabaul azim.
alladzi antum anhu mu'ridun. Nanti di akhirat yang paling berat disiksanya orang yang ngaji, yang kagak ngamalin ilmu. Untung gua kagak ngaji, lebih berat lagi 2 kali. Ini siapa ini yang ngajarin Zubad keliru ini? Jadi ribet hidup. Kitab Zubad nih. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Kata kitab Zubad, orang alim yang kagak ngamalin ilmu disiksanya lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Ini siapa yang nyuci otak Anda kayak begitu tuh? Ajarannya siapa yang jabarin kayak begitu tuh? Jangan-jangan belum ngaji Zubad ini sama guru yang sanadnya nyambung sama pengarangnya. Orang alim yang gak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Hah? Berat apa ringan? Ini nyampe apa kagak speaker ini? Jangan takut, digebuk juga kagak. Mau saya benerin. Kalau saudaranya takut jawab, mananya ya Allah jangan sampai saya dikasih hidayah. Begitu, sian sayanya. Orang alim yang akan ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Ini berat apa ringan? Hah? Beratnya di mana? Hah? Beratnya di mana? Hah? Beratnya itu dari mana tuh dikata berat? Ini gara-gara ada yang ngajar salah. Coba dibuang dulu tuh yang salah, biar saya isinya gampang. Jangan bertahan, sebab saya bakal balik lagi. Kalau belum benar saya terus-terusan nanya. Kosongin dulu yang ada. Begitu. Kalau itu nggak diterima, mananya salah. Jangan bertahan sama yang salah, jangan. Buang. Kata Rocky Gerung, bergampang diisinya. Gitu. Jangan mempertahankan kedunguan. Kalau Rocky Gerung. Gitu. Buang itu. Nanti diisinya gampang mas. Orang alim yang tidak ngamalin ilmunya disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Hah? Ringan. Gitu dulu. Gampang saya isinya. Ringan apa berat? Ringan. Baik. Saya benerin. Saudara udah ngomong ringan, saya ngisinya gampang. Jadi ringan apa berat? Ringan. Baik. Di sini kelihatan gak ini? Sini juga ada kelihatan. Ya yang sini gak kelihatan, salah dia. Saya giniin juga biar kelihatan. Ya, tumpah. Ya, 2 dah. Kelihatan gak dari sana nih? Ya, dari atas tumpah. Kelihatan deh ya. Tugas kita 2. 1, wajib ngaji. 1, wajib ngaji. 2, wajib ngamalin. Wajib ngaji, wajib ngamalin. 3, ini bagaimana ya? Nah, saya gambar di depan aja dah. Gambarnya di depan, biar kelihatan. Saya mau orangnya nggak puas kalau ngajar. Nggak ada kuaan gitu. Nggak ada tempat satu lagi. Iya tuh, kuah juga nggak apa-apa. Buat sampel saya. Iya, sini. Gitu. Minta izin tangan kiri. Ada berapa nih? 3. Ini alim tidak ngamalin ilmu. Alim tidak ngamalin ilmu. Saya urut dulu biar ente ngerti. Ini ngaji kagak,
ngamalin kagak. Ini ngaji kagak, ngamalin kagak. Namanya penyembah berhala. Ngaji kagak, ngamalin kagak. Gitu. Ngaji kagak, ngamalin kagak. Gitu. Ini muslim kagak ngaji. Kagak ngaji. Ini muslim ngaji kagak ngamalin. Kewajiban agama dua, saya buang satu. Kewajiban agama dua, atau kalau mau saya sebut tiga. Kewajiban agama tiga. Satu, masuk Islam. Satu, masuk Islam. Ini satu kewajiban. Kalau dilanggar kewajiban, kalau dilanggar dosa. Kewajiban masuk Islam. Ini lihatin ini. Ini kewajiban masuk Islam. Dua, kewajiban belajar. Kewajiban ngaji. Tiga, atau kalau ini nggak masuk Islam berarti ini Islam dong. Ini Islam. Kalau ini nggak masuk Islam berarti ini Islam. Berarti ini muslim nih dua nih. Dua nih muslim ini diwajibin ngaji. Muslim diwajibin ngaji. Ini udah Islam. Wajib ngaji. Muslim diwajibin ngamalin ilmu. Wajib ngamalin ilmu. Bila kita kafir, berapa pelanggaran kita? Apa? Enggak Islam, enggak ngaji, enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? Tiga. Ini orang alim, enggak ngamalin ilmu. Ini muslim, enggak ngaji. Ini muslim, enggak ngaji. Muslim yang enggak ngaji pelanggarannya berapa? Apa? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? Dua. Yang ini ngaji enggak ngamalin. Berapa pelanggarannya? Apa? Enggak ngamalin. Atu pelanggaran. Atu apa tiga ini? Apa pelanggarannya? Enggak ngamalin. Penyembah berhala pelanggarannya berapa? Tiga. Saya terangin Zubat. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Kenapa lebih dulu? Kenapa lebih dulu? Kenapa lebih dulu? Hah? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Kenapa ringan? Satu, pelanggarannya satu. Apa pelanggarannya? Enggak ngamalin. Gara-gara salah ngajar Zubad inilah gua gak ngaji, ngeri takut disiksa duluan. Tuh gara-gara salah ngajar. Ngajar nih kudu ada sanad. Nggak bisa asal ngajar. Gua mau gak ngaji, ngeri takut nggak bisa ngamalin. Justru dengan ente kagak ngaji dosa ente dua. Apa dosanya? Enggak ngaji. Orang yang kena pasal 2 pasal sama 1 pasal, dosanya banyakan mana? 2. Orang alim yang kagak ngamalin ilmu, berapa pasalnya? Disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Kenapa ringan? Penyembah berhala? 3. Siapa yang bilang yang pelanggaran 1 sama 3 beratan 1? Ini ngawur namanya, ngawur. Udah ngaji Zubat.
Nggak bisa. Begitu. Ini pelanggarannya kagak ngamali. Kalau kita kagak ngaji, pelanggarannya berapa? Apa? Enggak ngaji, enggak ngamalin. Gua ngamalin, kagak dihitung, mau kagak ngaji. Begitu. Orang dasarnya ngaji dulu. Begitu. Begitu. Kamu ngeri kalau ngaji, kagak ngamalin. Begitu. Begitu. Inilah yang membuat muslim mundur. Gua mau gak kaya, ngisap gak lama, dihisapnya lama. Ini karena ada yang ngajarinnya gak benar. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin. Duluan orang miskin. Saudara nih pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Yang jujur nih harus kencang. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Hah? Duluan. Pengen kaya, pengen miskin? Nah itu mereka nggak ketemu. Ini siapa yang nyuci otak saudara? Gitu. Kan nggak nyambung. Nyambung nggak? Karena ada yang ngajarinya keliru. Nih kita tulis. 1, 2, 3, 4 dah. Kan muslim. Rukun Islam 5. Kita udah muslim, tinggal 4. Salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji. Si miskin sholat nggak? Sholat. Si kaya sholat. Sama apa beda? Sama. Si miskin puasa nggak? Puasa. Si kaya puasa. Sama apa beda? Sama. Si kaya zakat. Si miskin kagak. Ada kelebihan nggak orang kaya? Ada. Kelebihan apa? Zakat. Si kaya haji. Si miskin kagak. Yang ngamalin rukun Islamnya banyak sama yang dikit, masuk surganya duluan mana? Hah? Hah? Yang banyak apa yang dikit? Yang banyak. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk duluan mana? Hah? Nah, iya. Bagaimana? Ini nih ada yang ngajarin keliru. Jangan sampai minhaj udah tamat baru paham. Mana udah kelewat lagi materinya di tengah. Itu masjid Kubah Emas tuh yang bangun orang miskin orang kaya. Orang kaya. Begitu yang nyantunin yatim sampai 1000 yatim tuh orang miskin orang kaya. Orang kaya. Jadi orang kaya sama orang miskin tuh masuk surga duluan mana? Orang kaya. Jadi saudara pengen masuk surga duluan, pengen belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Pas. Gitu. Bener kagak ini Bang Adi? Hah? Makanya baca ratib had biar kaya bener. Biar kaya kalau kayanya nggak dikasih turun jadi orang bener, itu masih bagus. Tuh begini. Jangan cita-cita jadi orang miskinnya. Ya. Al-mu'minul qawi khair minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat ekonominya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah ekonominya. Meski dua-duanya baik karena beriman, karena muslim. Muslimnya udah baik, cuman punya kelebihan. Gitu. Jangan cita-cita jadi orang susah, jangan. Gua ngeri dihisapnya lama. Ngeri dihisapnya lama. Tapi kalau ada santunan yatim, dia datang. Ini bagaimana? Dia nggak paham. Minta aja sama Allah
Urusan dikasih kaya lahir, kaya batin, kaya yang mana itu urusan Allah. Begitu ngapa? Begitu ngapa? Saudara minta jabatan boleh, yang penting benar. Jadi orang benernya ini jangan terprovokasi nggak benar. Gua ngeri dihisabnya lama, sama aja miskin juga dihisabnya lama, lebih parah lagi. Begitu lebih parah lah. Yang kaya aja tahajud, yang kaya lah. Kita miskin punya harta kagak, bakal nganggur nonton TV. Ini yang bikin lama. Benar kan? Jadi bukan itunya, umurnya inilah. Umur. Begitu. Ini nih. Kalau nanti masih otaknya nih beratan kiai kayaknya. Ame kagak ngaji. Begitu. Kalau masih belum ngerti jaget, pikirin. Masih belum paham juga. Saya nggak ada ucapan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah gambarin masih kagak ngerti juga, itu repot saya. Saya repot saya. Pelanggaran atu sama pelanggaran banyak. Yang berat yang pelanggaran atu. Saya nggak bisa gitu. Itu saking ngerinya. Ditulis. Ini ngomong begini, ini mohon maaf. Bukan kata saya, bukan. Kata kitab. Boleh buka tuh Fathur Rahman. Sarah Zubat, bukan, emang di kitabnya begitu. Nggak ada, berat. Ya Allah, gue ngeri ngaji. Takut apa? Takut berat orang ngaji. Berat. Mendingan enggak, biar ring. Ya Allah. Tambah berat. Pelanggarannya udah kagak ngaji, kagak ngamal. Bukan nyuruh baca kitab, bisa baca kitab fardu kifayah, ngaji nih biar tahu pengetahuan, ngaji itu jadi melek, ngaji penting. Makanya Nabi bilang kun aliman, jadi kamu orang alim. Ngeri orang alim. Kan Nabi nyuruhnya jadi orang alim, gue ngeri gitu. Gue ngeri gitu. Justru itu yang terdepan. Ini yang membuat kita nggak maju negerinya. Berpikirnya mundur. Berpikirnya kalian ya, tapi begitu. Pelan-pelan kita benerin kehidupan kita. Kudu ngaji. Begitu. Kudu ngaji. Kalau kata Allah ya raham. 2. Malim sabiadani. Tiap pagi. Kudu ngederes. Jangan kagak. Ngederes. Kata Kiai Rasul Ahmad. Kuncinya ngederes. Jangan kagak ngederes. Gitu. Kitab ambak-ambakan. Biarin. Yang penting ngaji. Jangan kagak ngaji. Mengapain itu? Begitu. Ngaji. Ini yang penting, ngaji. Begitu. Jadi orang alim tuh yang ngambil ilmu disiksanya berat atau ringan? Kenapa ringan? 1, penyembah berhala. 3. Begitu. Emang ada yang 2? Ada. Muslim yang nggak ngaji ngamalin. Begitu. Itu berat juga. Gitu. Berat itu. Kenapa orang alim diduluin? Itu bukan dibelakangin. Orang alim yang alim disiksa lebih dulu tuh karena ringan. Kenapa diduluin? Biar cepat masuk surga. Gitu. Kayak begitu. Jadi ngaji aja. Itu gara-gara ada yang ngajar keliru tuh. Gua nggak mau ngaji. Ngeri. Takut nggak bisa
Udah ente kagak ngaji aja udah kagak ngamalin. Dan kagak ngaji. Bener apa kagak ini Bang Adi? Bener apa kagak? Bener kan pola pikir. Tapi kitab Minhaj udah tamat ini. Ya sampai baru ngertinya udah tamat. Tapi alhamdulillah juga deh. Walaupun di ujung husnul khotimah. Ya bagaimana ya? Itu ada yang salah. Orang ajarin salah. Coba aja kita ngaji Zubat habis ini. Baca aja Bataroman. Bakal ketemu urainya begitu. Saya tidak ngarang. Emang begitu saya diajarin sama guru begitu. Dan kitabnya juga ada. Begitu. Ada yang bilang berat. Ya Allah, mendingan kagak ngaji. Berat. Gitu. Boleh. Sholat yang diterima yang khusyuk mendingan gak sholat daripada itu namanya pola pikir yang salah, paradigma yang keliru. Dan inilah hancurnya kita. Kenapa rukun haji itu, rukun Islam kalimah haji, pada akhirnya kalau sudah di puncak, orang itu yang dicari bukan perbedaannya, yang dicari persamaan. Kita mau nikah sama perempuan, enggak bakalan sampai tahun dah kita kawin kalau terus dikedepankan perbedaan. Enggak. Carilah persamaan. Gampang. Lo orang mana? Orang seberang. Wah, gua orang Betawi, kagak bisa. Gitu sih. Seberang Indonesia, ya masih bisa. Baik dah, biar kata seberang. Orang mana tuh? Apa kan baru? Masih Indonesia, masih Indonesia. Muslim, masih sama. Umat Nabi Muhammad masih orang. Jadi dah begitu. Seberang gampang itu naik pesawat itu gampang. Karena carinya, kalau kita terus mengedepankan perbedaan, ribut, dan ini Muslim ribut. Yang ini bilang cucu Nabi, yang ini bilang bukan, ribut mulu. Ya, lo sama-sama Muslim, sama-sama umat Nabi, pelan-pelan. Kalau terus begitu nggak ketemu. Hidup ini mudah, jangan dibikin susah, jangan. Akhirnya gara-gara lo kata ini putus, omongan bener salah terus. Karena yang lu depankan perbedaan. Negatif thinking. Kalau negatif semuanya salah. Karena negatif pola pikirnya ngeri. Begitu. Maka konklusinya jangan dibangun dulu. Pondasi dulu positif. Cari persamaan. Enak. Persamaan. Lo ngajar, iya ngajar. Jadi bininya Bang Adi juga. Mereka sama. Oh iya benar kata. Iya. Jadi carinya apa? Persamaan. Hidup begitu. Gua ngeri kalau sholat takut gagal khusyuk. Mendingan sholat dulu. Khusyuk nanti gitu. Sholat tuh. Maka ulama tuh selalu memotivasi ini wiridan duit. Ngapa duit? Yang penting wiridan dulu. Entar hati lempeng mau besok lusa dengan zikirnya dilempengin nama Allah. Begitu. Begitu. Ini sholawat kalau lo baca di kuburnya enak. Lagi puyeng mikirin dunia buat kubur. Begitu dijawabnya tuh. Begitu. Jadi dunia dulu. Maka Al-Quran nih kalau dia paham, nggak ada tuh
Rabbana atina fil akhirati hasanah, fid dunya sayyi'ah. Kagak ada. Dibimbing sukses di dunia menuju sukses akhirat. Karena sukses di dunia itu pondasi untuk sukses akhirat. Bila di dunianya aja morat marit, susah. Begitu. Udah kagak punya, nyela mulu sama yang kaya, pasti korupsi. Korupsi aja. Kan belum tentu juga barangkali dia usaha kali. Kan begitu. Udah buruk sangat. Ini jadi repot. Jadi jangan begitu. Yang kedua, dinasihati. Yang pertama domain karena pelanggarannya satu. Tadi itu. Ini pelanggaran. Tadi dua. Yang nomor satu tuh yang gue heran karena pelanggarannya apa duanya? Enggak ngaji, ngamalin. Ini mau domelin Imam Ghazali. Yang pelanggarannya satu. Melanggar juga masalahnya. Gue heran sama orang alim yang ngamalin ilmu. Apa nggak dipikirin bakal ditanya-tanya sama Allah? 3. Ada orang yang ngamalin ilmu tapi kagak ikhlas. Tuh. Salahnya juga sebetulnya urutannya banyak. Kalau tadi itu biar gampang aja saya. Karena tingkat ngamalin ini ada macam-macam, amal zahir, amal batin dan terusnya. Ini mau biar gampang aja saya ini. Ada terusannya kalau dilanjutin terus. Karena ini tingkat dasar. Masih hukum syariat. Ini kan mau menuju hakikat. Saya heran sama orang yang ibadah yang gak ikhlas. Nggak heran saya. Emang agak baca tuh ujung surat Kahfi. Kalau pengen ketemu Allah kudu beramal soleh, ikhlas. Kudu ikhlas. Ikhlas itu tingkatnya ada 3. Dia harus pahami. Ikhlas yang tertinggi, ibadah karena cari ridho Allah. Itu nomor 1. Nomor tertinggi. Di bawah itu ibadah pengen masuk surga atau pengen dijauhkan dari neraka. Namanya masih ikhlas. Kelas 2, rendahan. Kelas 3, rumah saya kalau kelas 3 top apa rendah? Oh rendah. Kelas yang rendahan lagi, ibadah pengen diberi dunia buat bekal akhirat. Ikhlas. Baca Waqiah biar dikasih dagang laris. Kelas rendah. Masih ikhlas. Gak apa-apa. Karena ini bertingkat. Gak apa-apa. Karena harta itu bekal. Maka ketika Abu Darda ditanya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Wa ma mata'ul ghurur? Mata'ul ghurur kullu ma yulhika 'anillah. Mata'ul ghurur itu apa aja yang membuat Anda jauh dari Allah. Kalau membuat Anda dekat, mata'ul balagh. Kesenangan yang menyampaikan ke akhirat, bekal. Begitu. Hidup. 4. Aku heran sama orang yang ikhlas tapi enggak punya kekhawatiran di dalam jiwanya. Ikhlas yang tidak punya rasa takut mati suul khatimah. Maka coba dong pikirin bagaimana Nabi Yuna Muhammad SAW bilang begini, sayyabatni hudun wa akhwatuha. Ana jadi ubanan gara-gara surat Hud. Nabi itu ubanan. Ditanya, kenapa ubanan? Surat Hud. Uban itu penyebabnya karena kenapa orang ubanan? Penyebabnya apa? Penyebabnya orang ubanan apa? Apakah saudara pernah dengar begitu berita? Kenapa orang penyebab ubanan? Kenapa nih rambut nih jadi ubanan? Kenapa nih? Hah? Kenapa tumbuh uban?
Kenapa? Hah? Ada yang masih muda juga ubanan? Gitu. Kenapa orang ubanan? Hah? Karena salah sampo. Salah sampo. Orang dulu nggak pakai sampo, belum ada ubanan juga. Kenapa orang ubanan? Karena puyeng. Puyeng. Orang tuh kalau sering pusing itu cepat tumbuh ubat. Beneran? Itu begitu. Meski tingkat kepusingannya berbeda-beda. Kata Nabi, kenapa engkau ubanan? Gegara surat Hud. Jadi Nabi itu ubanan gegara, nabinya puyeng. Apa itu? Allah bilang fastaqim kama umir wa man tabama. Muhammad, ente kudu istiqomah. Ini yang Nabi sampai kakinya bengkak. Ini nih, sampai kakinya bengkak. Disuruh istiqomah dalam bertaubat. Sampai istighfar nggak berhenti, paling dikit 70 sampai 100. Istiqomah ini nih yang bikin ubanan pusing mikirin istiqomah dalam agama. Puyeng. Kalau kita sih ubanan ini bukan karena istiqomah gitu. Puyeng mikirin apa? Mikirin apa? Iya duit. Iya. Pokoknya orang yang ubanan itu karena puyeng. Kalau saudara jiwanya bahagia, lama tumbuh uban, lama. Beneran. Lama. Maka nggak ada bayi ubanan. Nggak ada. Kenapa bayi nggak ubanan? Karena nggak pusing, nggak ada. Hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Nggak ada giginya, nggak stres. Beneran. Stres nggak dia? Kagak. Maka senyumnya tulus. Ini biar mikir Bang Adi. Bener gak? Iya. Nabi itu sayyabatni hudun wa khad. Yang membuat si ubanan ini mikirin surat Hud. Nabi ini kan maksum, gak ada dosa, masih istighfar. Kenapa Nabi istighfar? Allah suruh fastaqim kama umir. Maka Sufyan As-Saqafi waktu datang kepada Rasulullah ajarin saya ini harus ngisi maulid ini, Bang Adi belum tamat, makanya ditamatin bingung saya. Maulid juga malam ini, Nabil. Udah Bang. Cuma jam 9, ya Allah. Ya Allah. Nabi ajarin aku satu kata yang aku nggak bakal ngaji sama yang lain lagi, sama engkau aja sekali ini, dan aku nggak bakal nanya lagi. Qul amantu billahi tsumastaqim. Istiqomah. Udah itu doang Nabi. Baik. Udah. Benar. Udah istiqomah. Kesimpulannya dari keseluruhan yang ada di 4 ayat dalam Al-Quran. 1, Allah bilang afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Emang anda kira aku cipta ente untuk makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Habis begitu anda mati, nggak ada neraka, nggak ada surga. Emang begitu? Di mana letak akalmu? Karena aku kasih akal, beda sama ayam, beda sama sapi. Emang dicipta untuk main-main begitu aja? Untuk hardolin, dahar modal ulin, harmoko, dahar modal ngaroko. Gitu. Emang untuk begitu? Bukan. Anda kudu ngaji, Anda bakal balik ke aku. Ngaji, jangan ngaji. Bukan untuk main-main ini. Ngaji, jangan nggak ngaji. Kedua, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Amalin yang ente udah ngaji. Amalin. Wattaqullah, ente kudu takwa. Takwa itu bagaimana? Ngamalin.
Apa yang mau diamalin gak tahu mana perintah mana larangan, maka kudu ngaji. Ngaji. Kedua, ngamalin. Tiga, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Udah ngamalin, kudu ikhlas dan ada khawatir, mujahadah. Enggak bisa kalau enggak mujahadah. Enggak cukup dengan ngamal doang, kudu disertai keikhlasan. Keikhlasan enggak bisa didapat tanpa mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah mujahadah, pada akhirnya wa man jahada fa innahu yujahidu nafsi. Kita mujahadah ini keuntungannya bukan buat Tuhan, buat kita. Kita disuruh ibadah buat kita, bukan buat Allah. Buat kita, kalau orang mengerti, buat dirinya. Seperti demikian. Pada akhirnya kata Imam Ghazali, kesimpulannya, kita memohon kepada Allah atas langkah kaki yang banyak terseok-seok ini, banyak kepelesetnya, enggak lempeng terus menuju Allah. Moga Allah ampuni dosa kita semuanya. Kita minta ampun kepada Allah atas tangan ini, nulis-nulis yang kagak di status gua lapar nih, kalau pengen kenyang ke warteg, nulis yang kagak benar. Minta ampun nama Allah, udah berapa itu nulis yang kagak, hoak lah ditulis. Begitu, menghina orang, ujung mau jadi pembantunya aja. Begitu, pada yang dihina-hina, jangan. Nulis yang bagus-bagus. Begitu. Ngomong yang bagus-bagus. Gitu. Ujungnya jelek-jelekin, mau ngaji lagi malu. Begitu. Malu. Jangan. Kita minta ampun nama Allah atas pengakuan kita punya ilmu, tapi kita tidak ngamalin pada ilmu kita. Moga Allah ampuni itu. Kita minta ampun nama Allah atas lintasan hati, pengen dipuji orang dalam ngarang kitab, dalam ngajarin, di dalam bertutur, padahal di hatinya pengen dipuji orang. Aku juga minta ampun untuk itu bila tidak ada keikhlasan. Kita mohon nama Allah untuk semua yang ngaji kitab Minhajul Abidin, moga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang ngamalin ilmu, orang-orang yang ikhlas dalam ngamalin ilmu. Allah jadikan ilmu kita ini ilmu yang manfaat, yang menjadi backup kita di akhirat, bukan ilmu yang bakal menjadi penghambat dan penghalang kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ilmu, duduk-duduk di majelis ilmu ngaji Minhaj ini Allah tumpulkan dan Allah tuliskan dalam catatan amal soleh kita. Dikala kita amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah, moga duduk-duduk ngaji serius ini malam Kamis, ngaji Minhajul Abidin menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.